Kalau kalian nemu soal seperti ini, jangan khawatir, kerjain aja pakai Excel. Di sini ada soal analisa struktur statistik tentu, metode cross ya. Saya pakai metode cross. Di sini analisanya adalah sesuai frame karena ini enggak simetris dan gaya-gayanya juga berbeda ya besarannya. Oke, jadi ini adalah P2, P3 dan P1. P1 5 ton, P2 7 ton, P3 nya 4 ton. Untuk I saya pakai 2 ton per meter persegi, dan A 3 meter, B 4 meter, C 2 meter, D nya 3 meter, dan F sekian ya. Bentuknya adalah frame seperti ini dengan tumbuhan cepit-cepit. Yang pertama, langsung saja kita tentukan properties bajanya. Di sini saya pakai baja weight flank 350 kali 175 mili dengan inersia sumbu X-nya adalah 13600 cm pangkat 4 ya. Lalu kolomnya kita pakai weight flank 300 kali 300 mili dengan inersia sumbu X 20.400 cm pangkat 4. Ini kalian bisa lihat di tabel distribusi momen. Di sini ada profil bajanya ya. Misal kita kalau ngambil 400 kali 400, maka inersianya itu adalah 66.600 guys. Kita ubah jadi satuan meter pangkat 4. Jadi masukkan saja di sini nanti. Untuk properties baja, modulus elastisitasnya itu 200.000 MPa. Lalu kita ubah satuannya menjadi ton per meter persegi karena MPa itu adalah Newton per milimeter persegi. Kalau kita ubah ke ton, maka kita harus mengalihkan 101,9716. Oke, setelah itu kita melakukan analisa unsway frame ya. Yang pertama, seperti pada pertemuan sebelumnya, perhitungannya sesuai dengan perhitungan unsway frame atau portal tak bergoyang. Yang pertama kita menentukan momen primer dari batang AB, batang BC hingga batang CD. Karena di sini ada 3 batang ya, atau 3 member. Jadi kita perhitungannya 2 kali 3, 6 kali. Oke, tentunya yang pertama ada MAB dan MBA. Karena jepit-jepit, maka momennya itu ada bolak-balik ya. Karena di sini pertemuan antara 2 batang, lalu titik B dan C itu bersifat sebagai jepit ya guys. Karena di situ nanti ada momennya. Sifatnya seperti cantilever. Oke, batang AB, MAB dan MBA karena ada beban terpusat di sini, kita lihat dari dalam sini ya. Jadi yang sebelah kiri adalah A, sebelah kanan adalah B. Kita mengerjakan dari sebelah kiri dulu ya. Jadi rumusnya kita lihat di tabel distribusi momen, tabel nomor 21. Yang ini. Di sini dijelaskan bahwa MBA kita kerjakan dari kanan ya. Kiri-kiri dulu, kalau dari kiri itu positif, MAB, maka rumusnya adalah P dikali jarak ini. Kan kita kerjaan dari kiri dulu ya, berarti jarak dari kiri dulu, lalu dikuadratkan yang B dibagi L. Kalau kita mengerjakan MBA-nya berarti negatif ya, karena tadi udah positif yang dari kiri. Kalau dari kanan, maka P dikali jarak yang kanan dikuadratkan jarak yang kiri dibagi L kuadrat. Gitu ya. Oke, lanjut ke ini, berarti tadi itu untuk MAB. MAB kita dari sini ya, kita anggap ini sebagai kiri karena kita lihat dari dalam sini. Maka rumusnya adalah P1 dikali dengan A dikali dengan B kuadrat dibagi L kuadrat ya. Oke, seperti ini. Lalu untuk MBA kita dari kanan berarti dibalik ya. Negatif ya, berarti P1 dikali B kali A kuadrat bagi L kuadrat. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Masukkan rumus-rumusnya. Oke. Lalu untuk batang BC, kita kirinya ada di sini dan kanannya di sini. Ini adalah 2 buah beban ya, ada beban merata dan beban terpusat. Kita hitungnya 2 kali ya. Yang pertama kita analisa jepit-jepit dengan beban merata. Atau enggak beban terpusat dulu juga boleh, terserah, nanti dijumlahkan hasilnya.
Yang pertama untuk MBC, karena dari kiri jadi positif ya. Rumusnya adalah P2 dikali E dikali F kuadrat per L kuadrat ditambah dengan 1/12 GL kuadrat. Oke, seperti ini ya, nanti jumlahkan. Untuk yang MCB, saya pecah dulu menjadi dua. Yang pertama kita menghitung beban terpusatnya dulu ya. Lalu yang kedua hitung yang 1/12 GL kuadrat. Kita lihat di tabel distribusi momen 1/12 GL kuadrat itu dari mana. Dan ternyata ada di tabel pertama. Rumusnya adalah 1/12 GL kuadrat. Oke. Lanjut kita masukkan sesuai rumusnya seperti ini ya. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah -11,0238. Untuk batang CD rumusnya juga sama dengan batang AB. Jadi kita masukkan aja ketemu 2,88 dan min 1,92. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita menentukan kekakuan batang. Kalau kita lihat dari soal, ini itu jepit dan jepit, lalu jepit-jepit dan jepit-jepit ya, jepit semua. Ini sifatnya adalah cantilever semua. Jadi rumusnya adalah 4 EI per L. Apabila jepit dan sendi itu pada gabungan batang tersebut jepit sendi, misal di sini jepit dan ini sendi, maka rumus kekakuannya adalah 3 EI per L. Oke, jadi karena ini semuanya merata jepit-jepit, rumusnya itu sama semua ya untuk KAB, KBC, dan KCD. Ini per batang atau per member. Jadi ada 3 membernya, kita hitungnya 3 kali. Oke, yang pertama KAB-nya sekian ya, kita hitung sesuai rumus 4 EI per L. Dan KABC-nya sekian, KCD-nya sekian ya. Lalu sigma KB di sini titik B itu mempunyai pertemuan batang AB dan batang BC ya. Jadi ada 2 jumlahnya. Kita hitung kekakuan batang AB ditambah dengan kekakuan batang BC. Untuk yang titik C itu juga ada 2 pertemuan batang. Yang pertama batang BC dan CD ya. Jadi kita jumlahkan kekakuan batangnya. Di sini kita jumlahkan KB berarti KAB tambah KBC, dan KC itu KBC tambah KCD. Jadi ketemu sekian ya, sesuai yang ada di layar. Setelah itu kita menentukan faktor distribusi. Untuk FBA, untuk batang AB ya, BA atau AB juga sama. Jadi kekakuannya adalah kekakuan batang AB dibagi dengan sigma KB. Kenapa dibagi dengan sigma KB? Karena batang AB itu bertemu dengan titik pertemuan titik B ya. Di sini titik B kan ada pertemuan 2 batang, jadi itu rotasinya akan sama dengan dihitung ya. Sama seperti metode Clapeyron, maka di sini rotasi yang terjadi itu adalah rotasi di titik B dan C. Oke. Jadi FBA itu masuk ke dalam join B. Lalu FBC ini masih dalam join B, maka masih dibagi dengan sigma KB, tetapi FBC itu batang BC ya. Berarti kekakuan batang BC dibagi dengan sigma KB-nya. Ketemu hasilnya 0,6 dan 0,4. Setelah itu kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan harus ketemu hasilnya adalah 1. Kalau belum 1 berarti cek lagi dari awal ya. Yang FCB dan FCD juga sama, karena ini FCB itu batang CB menempuh pada titik C ya, kalau kita dari C ke B. Lalu FCD itu masih menempuh pada titik C. Jadi dibagi dengan sigma KC. Setelah ketemu kita jumlahkan dan hasilnya harus ketemu dengan 1. Setelah itu kita bikin tabel cross untuk analisis unsway frame-nya. Jadi ini belum menemukan momen reaksi yang sesungguhnya. Ini masih momen reaksi asumsi pada analisis unsway frame ya. Belum ke sway frame-nya. Nah, seperti biasa kita buat join dulu, tabel join. Di sini joinnya ada 4 ya, ABCD. Lalu member AB, BA, BC, CB, dan CD, dan DC. Seperti yang saya bilang tadi, titik B itu merupakan titik pertemuan antara batang BA dan BC. Jadi kita tulisnya 2 ya. Dan C juga, DC hanya 1.
Untuk FD kita masukkan, FDAB tadi nggak ada ya, jadi 0, dan FDDC 0 juga. FDBA kita masukkan, FDBC juga masukkan, FDCB masukkan juga sesuai yang ada di hitungan ini ya. Kita masukkan aja. Lalu momen primernya kita juga masukkan ya, kita buat tabel momen primer. MAB-nya kita masukkan yang ada di atas tadi. Nah, ini MAB 4,898 ya. Oke, masukkan ke sini semuanya sesuai dengan tabelnya ya. Lalu kita mencari MD. MD rumusnya adalah min FD dikali jumlah momen di titik join tersebut. Misal ini adalah join A. Di sini FD-nya adalah 0 ya, min 0 dikali dengan jumlah momen yang ada di titik A. Momen primer maksud saya. Di sini momen primer di titik A itu cuma 1, jadi min FD dikali 4,898 ya. Untuk MDBA di sini min FD-nya adalah 0,6 dikali dengan jumlah momen primer di titik B itu ada 2 ya. Ada momen BA dan momen BC. Jadi kita jumlahkan aja ini, lalu dikali dengan FDBA-nya. Nanti ketemu segini. Setelah itu kita kunci aja biar kita bisa copy, yang nggak usah ngitung satu-satu, kita copy aja. Ini juga harus dikunci dengan klik F4 pada huruf ininya ya. Oke. Setelah itu untuk MDBC rumusnya juga sama. Di sini FD-nya min 0,4 dikali dengan jumlah momen primer di titik B itu ada 2, momen primer BA dan BC ya. Lalu kita kunci semuanya. Setelah itu kita hitung selanjutnya dan kunci. Nah, setelah itu ada CO atau yang bisa disebut dengan carry over. Ini rumusnya adalah untuk yang CO pertama yang ada di kolom pertama ini, maka rumusnya adalah MDBA dibagi 2 ya. Atau biasanya kita lebih mudah menyebutnya kali silang aja. Ini dibagi 2, lalu ini bagi 2 masuk ke sini, ini bagi 2 masuk ke sini. Lanjut, ini bagi 2 masuk ke sini, 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 gitu ya. Silang-silang ya, X cross. Setelah itu kita copy aja MD-nya. Nah, copy, control copy, lalu pindah ke sini ya, control V. Sampai mendekati 0 ya. Ini adalah CO-nya mendekati 0. Udah ya, berhenti sampai sini. Kalau mau lanjut lagi sampai 0 lebih banyak lagi juga nggak apa-apa. Tapi saya di sini saja. Nah, M total itu adalah penjumlahan dari MP sampai CO terakhir ya. Kita jumlahkan ya, lalu kita copy. Setelah itu momen reaksi adalah min 1 dikali M totalnya. Jadi ini dikali min 1. Maka ketemu momen reaksi. Untuk analisa Answay frame itu sekian. Kita buat free body diagramnya. Yang positif ya sesuai arah jarum jam, dan negatif berlawanan jarum jam. Setelah itu kita mencari gaya horizontal untuk analisa Answay. Rumusnya seperti analisa struktur statis tertentu ya. Di pertemuan pertama juga ada. Hanya saja kita lihatnya per batang aja, nggak usah semuanya kita hitung. Jadi kita lihat per batang. Misalnya sigma MB sama dengan 0 ya kan di sini. Jadi kita lihatnya batang AB saja. Ini nggak usah diurusin ya. Ini buang aja, abaikan aja maksud saya. Jadi kita fokus ke batang AB, lalu hitung HA-nya berapa, begitu. Untuk sigma MC ke HD, karena HD ada di sini, berarti kita fokus ke batang CD aja ya. Oke, ketemu sekian ya. HA-nya arahnya ke kiri, HD-nya ke kanan. Lalu analisis pengaruh perpindahan arah horizontal. Jadi kita asumsikan R itu di sini arahnya ke kiri, atau kita bisa tambahkan dengan tumpuan sendi ya, jadi arahnya ke kiri, atau enggak bisa di sini juga nggak apa-apa. Di sini ada R dan R aksen, kita harus mencari nilai-nilai R dan R aksennya tersebut ya, agar batang ini menjadi tidak bergoyang atau bisa disebut dengan unsway. Nah, nilai gaya R itu kita bisa menghitungnya dengan sigma FH sama dengan 0. Di sini ada gaya yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif ya. Jadi kita buat aja penjumlahannya seperti ini. Lalu R ketemu dengan 0,588 ton, arahnya ke kiri.
Lalu fixed end momennya, rumusnya adalah M aksen sama dengan 6EI dikali delta aksen per L kuadrat ya. Oke, di sini saya deltanya itu angkanya random aja, terserah. Misal saya di sini pakai 1 ya deltanya, maka nanti penghitungan ini delta 6EI dikali 1 aja per L kuadrat gitu. Untuk MAB aksen ini ya sebenarnya kita masukkan rumusnya yang sesuai ini sampai MDC juga. Di sini rotasi yang sama itu MAB dan MDC, jadi kita ngitungnya MAB dan batang AB sama DC aja. Untuk batang BC nggak usah, karena ini tidak menimbulkan defleksi yang sama ya, deformasinya. Lalu kita buat tabel cross lagi ya, yang analisa sway frame sekarang yang udah bergoyang. Kita masukkan aja FD-nya sama seperti yang awal tadi. Nah, yang membedakan sway frame dan unsway di sini MP-nya pakainya yang fixed end momennya ya, pakai M aksen. Jadi di sini ada AB dan BA, CD dan DC saja, sedangkan BC dan CB-nya 0. Gitu. Kita masukkan aja ini. Lalu MD rumusnya juga sama seperti awal tadi ya, min FD dikali jumlah momen di titik A. Lalu kita kunci. Nah, CO rumusnya juga sama, kali silang dibagi 2. Lalu kita kunci lagi, copy sampai mendekati 0 ya. Nah, itu untuk momen total kita jumlahkan dari MP sampai CO yang terakhir. Lalu ketemu momen reaksi untuk sway frame-nya segini, guys. Lalu kita buat free body diagram lagi. Nah, di sini bisa untuk mencari R aksen. Selanjutnya kita mencari R aksen dengan cara kita harus mencari HA dan HD-nya dulu. Setelah itu kita menghitung gaya R aksen, sama rumusnya dengan sigma FH sama dengan 0 ya. Tapi kita hanya fokus pada HA, HD, dan R aksen saja, nggak usah ikut beban matinya. Jadi ketemu R aksen itu 309,12 ya, arahnya ke kiri. Nah, setelah itu kita bisa menghitung momen yang sesungguhnya nih, atau momen internal total. Rumusnya adalah M ditambah dengan R per R aksen dikali dengan M aksen ya. Di sini MAB itu MAB ditambah R per R aksen dikali M aksen kali AB. Jadi MAB itu yang pertama yang tadi, yang analisa unsway-nya. Kita masukkan MAB 0,8836 ditambah dengan R. R-nya tadi adalah R yang pertama, ini 0,5. Lalu dan dibagi R aksen itu ini 309 dikali dengan M aksen AB ya. M aksen AB itu yang ini. Oke. Ini ya M aksen AB. Oke, setelah itu kita masukkan aja ke rumusnya, ketemu sekian. Dan yang MBA sampai MDC juga sama, sampai ketemu seperti ini ya semuanya. Oke, lalu kita buat free body diagram lagi, satu lagi. Ini adalah free body diagram yang sesungguhnya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa mencari reaksi tumpuan. Sigma MB sama dengan 0, sigma MC sama dengan 0 untuk mencari HA dan HD. Lalu VA dan VD, momen maksimum ya. Kalian bisa mempelajarinya di video yang awal untuk statika 1 ya. Lalu SFD juga, NFD juga. Setelah itu kita buat perbandingan sub 2000 dengan hitungan manual. Oke, di sini misalnya saya menggunakan PMD-nya. Titik sini itu 12,79. Jadi itu adalah MBA-nya ya di sini ya. Di sini adalah 11,14. Jadi mendekati lah. Lalu momen maksimumnya adalah 9,11 ya. Di sini momen maksimum atau momen terbesarnya adalah di MP2 8,9 atau 9, sama sih. Sama ya, mendekati ya. Lalu di sini momennya adalah min 9,03. Di sini 10,9 ya. Jadi mendekati. Oke. Lalu di sini min 3,3 untuk MP1 ya. Di sini min 3,1. Jadi mendekati juga. Oke. Lalu untuk SFD-nya
Untuk SFD di sini adalah 12,71 yaitu DB atas. Oke, ini juga 11,97 ya, hampir mendekati 12. Ya kira-kira tidak jauh, sangat jauh sekali ya. Hanya perbandingan 1 atau enggak 0, berapa gitu. 0,9. Perbandingannya enggak cukup jauh. Di sini VA adalah 13,35. Oke, VA-nya berapa? VA-nya 11,97 ya. Mendekati juga. Di sini VA-nya juga 9, VD-nya 9,09. Sini VD-nya berapa? VD-nya 9 juga, sama, guys. Tidak beda jauh. Oke, berarti hitungan kita kurang lebih sudah benar ya. Untuk latihan dan pembelajaran metode Cross-Answer Way, kalian bisa lihat di link di bio. Di situ sudah tertara dengan softwarenya ya. SAP 2000 filenya yang udah saya hitung sesuai dengan baja WF 300 kali 300 juga. Kalian bisa download di link yang ada di bio saya. Terima kasih. Jangan lupa follow dan share untuk tahu video-video selanjutnya tentang teknik sipil. Next time, sampai jumpa.